Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan isi skripsi lengkap jurusan Sistem Informasi Komputer, di mana ada isi dari bab 1 dari cover bab 1, kemudian ada bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, kemudian daftar isi, daftar pustaka, file Excel, lampiran Excel, sampai dengan presentasi sidang PPT. Jadi semuanya lengkap beserta atribut pengesahan, setujuan, kata pengantar, moto, persembahan, riwayat hidup, surat pernyataan, dan surat pernyataan perizinan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk mahasiswa sarjana ilmu komputer jurusan Sistem Informasi yang akan sidang atau sedang menyusun skripsi. Baik, yang pertama akan saya bahas yaitu cover. Nah, di cover ini akan kita bahas judulnya Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Bedah Rumah Menggunakan Metode PP dan SAW. Nah, ini judul terbaru, ini kekinian, update. Jika kalian jurusan Sistem Informasi mengajukan judul ini pasti di ACC, karena dia sudah menggunakan dua metode. Kalau dulu dua metode ini digunakan untuk tesis, sekarang sudah berubah digunakan untuk S1. Ini studi kasusnya Desa Semeliraya, Kecamatan Ambung Sepuli. Ini bentuk cover skripsi, diajukan untuk mencapai gelar sarjana, kemudian logo, kemudian disusun oleh namanya, kemudian PM dan prodi. Itu cover, nama perguruan tinggi dan tahun. Ini tahun 2019. Itu tentang cover. Kita masuk ke bab 1. Nah, tiap file itu berbeda. Tadi cover sendiri, kemudian bab 1 sendiri. Nah, ini pertama jarak kita bahas. Jarak dari atas kertas sampai ke bab 1 adalah 6 cm. Lihat di page layoutnya. Sini ada text tab. Nah, ini 4 ya. 4, 4, 3, 3. Topnya 4, labnya 4, bottomnya 3, right-nya 3 dengan paper A4. 21, height-nya 29. Bab 1 biasanya berisi pendahuluan. Ya, sini 4, kita enter 2 kali, jadi 6 cm peraturannya, sesuai dengan panduan masing-masing kampus. Pendahuluan tebal, huruf besar, enter sekali. 1.1 adalah latar belakang. Nah, latar belakang ini berisi alinea pertama adalah pembukaan yang menceritakan pengantar dari judul. Kemudian di alinea kedua mulai berisi masalahnya. Apa masalah yang sedang kalian bahas itu apa? Kalau di sini kan tentang rumah yang tergolong rumah miskin yang berhak mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya. Mulai masuk ke masalahnya, baru setelah masalahnya lengkap data-datanya, jumlah warga desanya, jumlah rumahnya, semua lengkap di alinea kedua. Bab 1 ini bicara data. Bab 1 ini nggak bisa copy paste, dia kita dapat dari hasil observasi, atau kita datang langsung atau wawancara dengan desa tersebut atau tempat kita melakukan penelitian. Ini harus data valid, tidak ada yang copy paste di sini ya, di bab 1-nya. Sudah dijelaskan masalahnya apa,
Alinea berikutnya adalah solusinya. Apa solusi dari masalah yang kita bahas di atas ini? Itu maka peneliti atau penulis menyimpulkan di bab terakhirnya bahwa penelitian kalian ini adalah solusi bagi desa tersebut, tempat kalian nelitinya. Dalam kasus ini SPK, dengan adanya SPK ini membantu pihak desa dalam menentukan siapa sih warga yang berhak mendapatkan bantuan. Jadi tidak ada kecemburuan sosial. Solusi dari masalah yang kalian hadapi itu, yang kalian teliti itu ada di bab 1 latar belakang yang terakhir. Nah, jika latar belakang adalah panjang kali lebar penjelasan, maka di 1.2 dirumuskan intisari dari penulisan di atas itu ada di bab 1. Biasanya dibuat 2 poin per poin. Poin pertama, bagaimana membuat SPK dengan metode WP dan SAW dalam menentukan penerimaan bantuan bedah rumah. Kemudian yang B-nya bagaimana menerapkan kriteria, udah mulai menentukan kriterianya. Kondisi rumah, status rumah, kerjaan, penghasilan per bulan, jumlah penghuni, dan menentukan penerimaan bantuan bedah rumah pada desa Semuliraya. Jadi kita simpulkan menjadi 2 poin perumusan masalah. Baru beranjak ke batasan agar tidak melebar. Di 1.3-nya diberikan batasan masalahnya. Apa batasan masalahnya? Dibuat per poin juga. Jadi batasannya, penelitian ini hanya dilakukan di desa Semuliraya, nggak desa-desa lainnya. Semuliraya dalam pemilihan penerimaan bantuan bedah rumah. Jadi dibatasi hanya 1 desa saja. Biar ketika sidang tidak ditanya desa-desa lainnya. Inilah guna batasan masalah. Kemudian kita hanya di penelitian ini hanya menggunakan SPK 2 metode ya. Untuk S1 luar biasa nih, udah pakai 2 metode. Bahkan di akhir nanti ini kita membandingkan. Kita cari ranking menggunakan metode WP, kemudian cari ranking menggunakan metode SAW, kemudian dibandingkan nanti menggunakan metode tambahan, yaitu metode MSI. Itu batasan masalahnya. Kemudian tujuan penelitiannya. Apa tujuan dari penelitian? Ini harus terjawab di bab 5 nanti ya, di kesimpulan. Jadi tujuan penelitian di sini untuk mengimplementasikan metode WP dan SAW dalam menentukan penerimaan bantuan bedah rumah desa Semuliraya, Kecamatan Ambung Semuli. Kemudian yang B, menerapkan kriteria kondisi rumah, C1 status rumah, C2 kerjaan, C3 penghasilan per bulan, C4 dan jumlah penghuni C5. Jadi ini menggunakan 5 kriteria. Itu tujuannya ya. Kemudian manfaatnya dibagi menjadi 3 bagi desa Semuli apa saja, bagi masyarakat apa, kemudian bagi kampus apa, dan bagi penulis apa. Itu manfaat penelitian. Terakhir 1.6 yang tidak kalah pentingnya adalah sistematika penulisan. Jadi di bab 1 ini berisi ringkasan dari bab 1 sampai bab 5. Apa isi dari skripsi itu ada di sistematika penulisan. Pendahuluan di bab 1 itu berisi latar. Jadi per poinnya dijelaskan di bab 1. Terbelakang rumusan. Di bab 2 membahas apa saja. Ini diketik semua di bab 2 tinjauan pustaka. Kemudian di bab 3 juga poin-poinnya dijelaskan juga. Di bab 4 sama, di bab 5 kemudian daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Itu tadi isi bab 1. Mudah-mudahan paham. Kita lanjut, apa sih isi di bab 2? Nah, kalau di bab 1 tadi kalian harus membuat dengan sesuai data, tidak ada copy paste,
menceritakan data apa saja yang kalian dapatkan selama PKL atau observasi ke tempat pencarian data. Kalau di bab 2 isinya tentang teori tinjauan pustaka. Teori-teori apa yang dipakai dalam penelitian ini. Ini harus jalan atau sama dengan judulnya. Judulnya kan SPK, berarti sistem pertama. Nah, sistem diusahakan sudah menggunakan daftar pustaka otomatis, bisa menggunakan Mendeley, bisa menggunakan reference di Microsoft Word. Di sini sudah disediakan juga. Kalau lebih bagusnya menggunakan Mendeley, jadi otomatis daftar pustakanya. Latihan sistem, usahakan ada 2 referensi yang kalian baca. Untuk buat satu penelitian berarti ada sekitar 10 jurnal sampai 5 buku yang kalian baca. Itu sebagai referensi sehingga skripsi kalian nanti bagus. Ini ada 3 referensi tentang sistem, kemudian sistem informasi, bisa juga ngutip melalui web dengan syarat tidak boleh blog, dia harus web yang resmi, http harus .org, kalau pakai blog dan lain-lain nggak bisa. Pengertian sistem porsi, pengertian SPK, pengertian bedah rumah, pengertian Excel, pengertian metode WP, kelebihan kekurangan, kemudian pengertian metode SAW, kelebihan dan kekurangan metode SAW, pengertian setiap kriteria. Kan kita pakai 5 kriteria. Kondisi rumah itu apa, penghasilan per bulan itu apa, jumlah penghuni itu apa. Ini harus diartikan semua di apa yang kalian gunakan di bab 1, bab 3 itu ada di tinjauan pustaka. 5 kriteria. Nah, terakhir ada tambahan metode mean square error. Ini metode dalam membandingkan, mencari yang terbaik antara WP dan SAW. Ini kerangka pikirnya, apa yang akan kalian lakukan di penelitian ini ada di bagian kerangka pikir penelitian. Mulai, kemudian menentukan kriteria, menentukan rating, langkah metode WP dan langkah metode SAW, kemudian sama-sama dapat ranking, baru penyelesaian 2 metode menggunakan metode MSE, baru selesai. Ini peta penelitian kalian ada di kerangka pikir penelitian. Nah, di terakhir bab 2 ada penelitian terdahulu, review jurnal. Jurnal-jurnal apa saja yang kalian baca itu di review di sini, penulisnya siapa, judulnya apa, metodenya apa, dan kesimpulan dari review jurnal itu apa. Di sini diambil 3 judul sejenis sampai 4 judul sejenis. Sampai 5 judul lebih bagus. Jadi kalian baca atau review 5 jurnal sejenis agar penelitian kalian atau skripsi kalian menjadi sangat baik. Sangat gampang kalau di bab apa? Kita lanjut ke bab 3. Pasti isi bab 3 Nah, bab 3 isinya ada waktu dan tempat penelitian. 3.1.1-nya waktu penelitian, dari bulan berapa sampai bulan berapa, kemudian di mana tempatnya, jalan lengkapnya, alamatnya. Baru masuk ke sejarah tempat penelitian itu, desanya, kemudian visi misi desa, kepala desanya siapa saja dari tahun ke tahun, kemudian jumlah penduduk, statistiknya, struktur organisasinya, dan tupoksi dari struktur organisasi. Struktur organisasi desa ini kan ada tupoksinya, dan kalian harus mencari tugas pokok dan fungsi dari pemerintah kepala desa, fungsinya apa, sekdes, KUR, semua tentang desa ini ada di sini. Nah, ini referensinya dari perangkat desa. Lanjut ke alat dan bahan, kemudian
perangkat kerasnya apa aja yang dipakai, perangkat lunaknya apa aja yang dipakai. Lanjut ke 3.3, metode pengumpulan data, observasi, wawancara, studi pustaka. Baru terakhir metode perencangan, karena kita pakai SPK, kita jelaskan WP dan SAW-nya. Ya, sudah lengkap di sini dengan kriterianya. Sudah menentukan kriteria dari WP dan SAW tadi, rumus-rumusnya sampai MSE-nya dan kriterianya. Ada 5 kriteria: kondisi, status, kerjaan, penghasilan, jumlah penghuni, tingkat kepentingan dan bobot. Tingkat kepentingan kriteria, penilaian kriterianya, ini tabel kuesionernya. Jadi kita datang ke desanya membawa kuesioner ini. Jika kondisi rumahnya dinding batu lantai tanah, poinnya 50. Jika dinding batu lantai semen, poinnya 45. Yang akan kita nilai. Kemudian ada jadwal penelitian ini dalam berapa bulan menyelesaikan penelitian, ada di jadwal penelitian. Itu isi bab 3. Intinya bab 3 adalah peta panduan kita melakukan di bab 4. Nah, bab 4 berisi pembahasan. Kita mulai hitung hasil dan pembahasan. Kita analisis kebutuhan sistemnya, data primernya, data sekunder, jurnal apa saja yang kita baca, kemudian dari internet, pembahasan. Nah, di sini ada populasinya. Populasi di desa itu yang akan dapat bantuan 50 orang. Kita ambil sampelnya saja sejumlah 15 kepala keluarga. Nah, direkap hasil kuesionernya. Hasil penilaian kita itu sudah dapat, kemudian kita hitung menggunakan metode WP. Bobotnya kita tuliskan, kemudian kita ubah jadi alternatif A1 sampai A15. Kemudian bobot kita buat dalam bentuk desimal 30% jadi 0,3. Baru kita buat faktor S-nya. Faktor S dan faktor P. Kemudian baru dirankingkan. Nah, ini didapat ranking Nani Mariani. Kemudian sudah selesai, kita hitung menggunakan metode SAW. WP sudah selesai, kita hitung dengan langkah-langkah metode SAW. Nah, SAW angka awal, kemudian kita normalisasi. Nah, hasil normalisasi ini kita kalikan dengan bobot, maka dapatnya ranking. Gampang kalau SPK SAW. Nah, ini hasilnya tetap Nani Mariani, hampir sama tadi. Sudah selesai, baru kita masukkan ke metode MSE, Mean Square Error. Mana sih yang terbaik? Dengan rumus XT min PT pangkat 2. Kita masukkan hasil dari WP, kemudian kita cari hasilnya. MSE WP adalah 31987. Di SAW kita hitung juga 9234. Maka kesimpulannya dari hasil perhitungan MSE, metode WP 319, metode SAW 91. Kesimpulan akhir untuk metode adalah semakin kecil nilai MSE yang dihasilkan, maka semakin kecil pula tingkat kesalahan dan mendekati 0. Itu isi bab 4. Terakhir di bab 5, kesimpulan dan saran. Nah, ini kesimpulan dan saran hanya 2 lembar saja. Pasti kesimpulannya. Kesimpulannya metode MSE digunakan menilai mana metode yang paling optimal melakukan penyeleksian bedah rumah, di mana nilai akurasi yang dekati dengan 0 rendah itu lebih optimal.
metode WP dengan akurasi dan metode SAW 92. Jadi metode SAW lah yang lebih optimal dan lebih baik digunakan. Jadi desa tersebut menggunakan metode SAW, walaupun tadi hasilnya sama-sama Nani Mariani yang ranking 1. Dalam menentukan, misalnya ada 10 orang yang mendapatkan, jadi dari ranking 1 sampai 10 itu yang mendapatkan bantuan. Itu isi dari bab 1 sampai bab 5 skripsi tentang SPK. Di sini juga ditambahkan ada daftar isi yang memudahkan teman-teman semua dalam menyusun. Kita ganti aja halaman sama isinya di sini ya, disesuaikan dengan tulisan kalian. Kemudian ada daftar pustaka otomatis. Nah, ini daftar pustaka otomatisnya, tinggal kalian sesuaikan. Kemudian terakhir ada juga lampiran Excel, dan terakhir ada PowerPoint-nya. Tinggal kalian ganti ketika akan sidang, PowerPoint-nya sudah siap. Baik, itu tadi penjelasan dari bab 1 sampai bab 5. Kemudian ada daftar isi, daftar pustaka, Excel, dan PPT sidang. Semoga video dan link download ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua yang sedang menyusun skripsi, khususnya jurusan sistem informasi dengan tema sistem pendukung keputusan. Semoga bermanfaat dan berguna untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.